Perkenalkan, saya Anisitus Amanat. Setelah jadi notaris, nama saya ditambah menjadi Anisitus Amanat Gam, notaris PPAT di Kabupaten Kendal, wilayah kerja dan jabatan Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, saya mau menjelaskan bahwa seperti kita ketahui bahwa mulai tanggal 3 Januari 2025 profesi notaris mendapat kado di tahun 2025 berupa masa jabatan dari maksimal 65 tahun menjadi maksimal 70 tahun. Ini kado besar untuk semua notaris. Nah, saya seperti kita ketahui ada bermacam-macam pendapat yang beredar. Pada kesempatan ini saya mau berusaha untuk meluruskan segala yang beredar di masyarakat. Maka saya harus mulai menjelaskan peristiwa yang bagus itu, hadiah yang bagus itu dari awal. Jadi dari awal sebetulnya uji materi kita profesi notaris itu berlangsung 3 kali. Pertama, saya ajukan dalam terdaftar atau terregister di MK nomor 165. Ya, itu dulu yang saya bicarakan. Karena semuanya itu berawal dari permohonan atas nama saya selaku prinsipal dari 165. Nah, waktu 165 berproses, di rekan-rekan di Jakarta mengundang saya. Jadi sidang pleno pertama untuk 165 sudah berlangsung. Mereka panggil saya berangkat ke Jakarta naik pesawat. Di sana saya diajak oleh rekan-rekan agar 165 itu pakai pengacara. Jadi tidak usah pakai saya, kasih ke pengacara saya, tentu dengan biaya ya, saya nggak tahu itu tidak dijelaskan. Yang kedua, mereka minta objek perkara di 165 itu dicabut yang menguji tentang organisasi. Pasal organisasi kan tersendiri, itu objeknya itu. Mereka minta cabut. Jadi di 165 itu sebetulnya ada 3 objek. 2 diantaranya menyangkut organisasi. Yang kedua itu yang masalah usia pensiun. Saya tidak setuju. Lalu saya sarankan agar rekan-rekan mengajukan sendiri karena tujuan akhirnya nanti sama. Kalau saya kabul, ya berlaku juga untuk yang itu. Demikian juga kalau teman-teman kabul, ya berlaku untuk semua. Jadi kelihatannya karena saya tidak setuju dikasihkan ke pengacara, saya dijatuhi hukuman, yaitu ke Jakarta naik pesawat, pulang Semarang dari Jakarta pesawat, ongkos ditanggung sendiri. Karena logikanya kan mereka rekan-rekan di Jakarta undang saya, berarti mereka bayar pesawatnya dong, saya bayar sendiri. Ya cuma di sana untuk makan di restoran aja, itu intinya. Lalu sekali lagi saya tegaskan, saya sarankan teman-teman di Jakarta ajukan sendiri. Saya tetap sendiri. Nah, sekarang pleno kedua saya perbaiki. Ya gitu kan di putusan di MK kan pleno kedua itu untuk membawa revisi dan tidak bisa revisi kedua lagi. Revisi itu hanya sekali. Langsung ya sudah tutup. Ya. Semua sidang itu saya hadir sendiri di MK. Nah, putusan 165 mengatakan kabur. Jadi kabur
antara posita dan petitum tidak nyambung. Maka dinyatakan kabur, tetapi MK mengatakan pokok perkara belum diperiksa. Gitu, belum diperiksa. Jadi hanya formalnya, tidak ada hubungan posita atau alasan dengan petitum. Jadi tidak diterima 165. Lah saya beritahu teman-teman untuk lanjutkan. Pada waktu itu mereka sudah buat daftar donasi. Saya hitung tapi saya tidak pernah komen. Sampai hari ini pun saya tidak komen. Nah, mereka ngajukan ada 24 orang itu. Jadi 24 orang itu terdaftar dalam Judicial Review nomor 14. Ada 24 orang. Nah, ada rinciannya. Nah, itu makanya saya tidak mau gabung karena rinciannya berbeda-beda. Jadi, kalau 24 orang itu kan mungkin ada yang potensi, mungkin ada yang aktual. Ada kan yang jelas ada 2 yang sudah tidak berlaku, karena mereka sudah pensiun. Nah, tapi kok oleh kuasa hukumnya masih dimasukkan. Nah, saya pikir kalau terlalu banyak ini sulit merumuskan dalilnya. Akhirnya saya tetap kekeh saya sendiri. Nah, putusannya itu. Nah, berarti aku masih punya hak untuk mengajukan lagi. Nah, saya tunggu. Kalau 14 sudah diperiksa, maka saya ajukan lagi. Ternyata waktu pleno kedua nomor 14 oleh seorang anggota majelis hakim dijelaskan di pleno 1 alasannya kalau bisa digembokkan. Nah, saya beritahu secara resmi di sini, dalil saya di 165 saya izinkan. Bahkan saya kirim PDF-nya ke rekan-rekan di Jakarta supaya kalau diperlu dipakai. Ternyata dalil saya di 165 dipakai. Misalnya mereka membandingkan dokter, mereka bandingkan dengan pengacara, mungkin akuntan publik itu dipakai. Itu dari 165 sumbernya, bukan dari mereka. Nah, itu saya. Dan mereka bantu juga saya yang menyangkut data usia pensiun. Menurut bagian IT saya ada 2, dari Belanda sama dari Meksiko kelihatannya. Itu data saya itu dari informasi mereka yang kasih datanya. Lalu bagian IT saya menambah menjadi 7 yaitu Korea Selatan, kemudian Italia, kemudian Jepang. Jadi ada 7, 2 dari mereka itu. Nah, ternyata untuk mencari data pensiun notaris luar negeri itu menurut bagian IT saya, kita harus masuk di negara itu dulu. Nah, saya kan orang paling bodoh di bidang IT, maka saya IT khusus saya punya. Jadi dia cerita bahwa kita harus masuk ke negara itu baru bisa ambil datanya, dan saya dapat data itu semua. Kemudian data usia pensiun itu memang bisa diakses lewat BPS. Jadi kalau rekan-rekan mengaku dari mereka, ya bisa juga, tapi saya ambil sendiri juga dari Biro Pusat Statistik. Di situ kan bisa diakses oleh semua orang. Itu dalam, sekali lagi saya kembali lagi bahwa pleno pertama Judicial Review 14 seorang majelis hakim minta agar digemukkan alasannya. Jadi ada 2 alasan yang mendorong mengapa saya mengajukan 84. Nah, 84 itu diajukan setelah 14 sudah berproses, ya, sudah berproses. Jadi saya tidak ambil apa-apapun dari 14. Jadi saya sendiri nyusun 64 itu saya sendiri. Nah, mereka tidak tahu, banyak yang tidak tahu. Nah, sumbernya 165 mengatakan pokok permohonan belum diperiksa. Ya, itu dari 165 saya ambil. Yang kedua, saya ambil dari 14, penjelasan majelis hakim, alasannya tidak gemuk. Jadi kalau bisa gemukkan alasannya. Kalau ditambah ketiga, bahwa secara hukum setiap notaris bisa mengajukan kapan saja
perkara itu berproses. Jadi kalau satu masih proses, kita bisa ajukan lagi. Hanya bisa jumlah juga boleh kita cari alasan berbeda. Jadi kalau alasan ketiga itu ya saya berusaha untuk ada alasan yang berbeda, artinya dasar-dasar atau batu ujinya harus berbeda. Dan semua itu di 84 diterima semua. Nah, sekarang 184. Tanggal 3 hari Jumat itu banyak rekan-rekan notaris yang ke Jakarta. Aku tahu mereka hadir bukan untuk mendukung 84. Saya sudah tanya kurang lebih 2 notaris di Semarang, Pak Jatmiko sama Ibu Jul. Dia bilang mereka itu untuk mendukung 14 karena 84 mereka tidak tahu. Mengapa mereka tidak tahu? Satu, pleno pertama daring. Saya dari mungkin ada di mass media itu sudah beredar. Itu daring. Ya jelas tidak ada pendukung toh. Bagaimana itu? Saya dari rumah di Semarang. Pak Arif Hidayat kan orang Semarang. Dia tanya, "Pak Anies di mana di Semarang?" Saya bilang di Pusko Giwang. Jadi beliau tahu. Jadi saya jawab itu di situ. Saya jawab itu. Kemudian saya yang kedua. Ya, pleno kedua itu saya hadir sendiri di Jakarta. Saya hadir sana. Jadi di pleno pertama seorang majelis hakim memberitahukan Pak Arif, sebaiknya kalau memang Pak Anies apa ya gabung 14. Dia bilang gitu. Soalnya kalau nanti menang ya sama-sama bahagia. Kalau kalah ya sama-sama menderita. Saya pikir dalam arti kan kalau bisa jangan menderita ya, harus menang. Kemudian objek 184 itu sama dengan 165, sama dengan dengan 14. Objeknya adalah pasal 8 ayat 1 huruf B dan ayat 2. Ya, oh iya toh objeknya beda nanti. Jadi beda objeknya. Jadi 165 itu salah satu objeknya adalah pasal 8 ayat 1 huruf B dan pasal 8 ayat 2. 14 juga itu. Jadi kalau dikatakan, kalau saya boleh berkata, ya objeknya 14 atau 14 itu ya dari 165. Itu objeknya. Lah, waktu sidang pleno kedua, selain Pak Arif juga ada Pak Asrul Sani. Dia ngomong, masih ada di video. Saya sudah nonton tadi malam video itu di YouTube. Beliau mengusulkan, dia bilang, Pak Anies, kalau sehat jasmani rohani sekarang contoh, notaris umur 30 tahun, dia stroke ringan, keterangan kesehatan tidak sehat jasmani rohani. Wah, dia berhenti. Ya, dia berhenti. Itu kalau bisa itu ada minimalnya. Ya minimalnya di 65 itu kan. Kalau menurut notaris yang nomor 30 tahun 2004 itu minimal 65, maksimal 67. Gitu. Jadi dia sarankan ada minimalnya. Supaya nanti kalau seorang notaris dinyatakan tidak sehat jasmani berdasarkan keterangan dokter di usia 30, sakitnya sudah baik, ya bisa bekerja sampai 65, dia masih punya hak. Tapi kalau ikuti Pak Anies kan dia tidak berhak, gitu. Jadi ada batas minimalnya. Akhirnya bagian hati saya dan saya dari Jakarta itu pikir, sudahlah, ubah saja objek. Ubah objek, satu objek yaitu pasal 8 ayat 2. Jadi kalau dikatakan objek itu sama, itu salah. Secara hukum, kalau bicara umum bisa. Kalau secara hukum, kita orang hukum, ya harus bicara hukum. Jadi objeknya tidak sama. Objeknya 14 adalah pasal 8 ayat 2 dan ayat 1 dan ayat 1 huruf B dan ayat 2. 84 cuma 1 ayat pasal 8 ayat 2. Nah, kemudian petitumnya mereka itu. Kemudian mereka minta langsung 70. Kalau 84
bukan 70. Tidak pernah saya ngomong 70. Di dalil saya, di petitum, maupun di posita, semua posita, semua saya minta bukan 70. Kalau bahasa orang awamnya, saya minta seumur hidup. Tapi bahasa hukumnya bukan begitu. Bahasa hukumnya tidak sama dengan bahasa umum. Bahasa umum itu ditafsirkan bahwa saya minta 70. Itu salah secara hukum. Secara sosiologis benar. Secara hukum itu salah. Saya mintanya setelah 67 diperpanjang setiap 5 tahun berdasarkan kesehatan jasmani atau rohani dari dokter yang ditunjuk negara. Nah, itu kalau mereka langsung 70. Nah, dasarnya mereka adalah bandingkan MK dan MA. Itu 70 itu. Jadi angka 70 mereka ambil dari situ. Saya ambil perbandingan MK dan MA 70. Tapi saya tidak setuju kalau notaris disamakan dengan itu. Alasan saya MK dan MA pensiun 70 tahun sudah ada kesamaan kedudukan di hadapan hukum antara hakim MA dan hakim MK. Notaris tidak. Yang kedua, mereka dipensiunkan 70 tahun dapat gaji pensiun. Bahkan janda atau duda dapat gaji pensiun. Nah, itu adil bagi mereka. Kalau disandingkan dengan notaris, jelas itu tidak adil. Karena usia 70 tahun notaris pensiun misalnya, pensiun dengan hormat, tidak dapat sumbangsi atau gaji pensiun dari negara. Itu salah satu ketidakadilan yang sulit ditolerir kalau begitu. Jadi saya tetap minta notaris seumur hidup, tapi struktur kalimatnya bukan seumur hidup, diperpanjang setiap 5 tahun. Jadi kita perpanjang dari 65 67 diperpanjang sesuai dengan undang-undang yang baru itu, undang-undang lama itu. Setelah itu kita perpanjang lagi setiap 5 tahun sampai tidak sehat menurut keterangan dokter. Jadi itu. Jadi jangan mengatakan Pak Anies minta seumur hidup. Seumur hidup. Salah itu. Saya tidak pernah minta itu. Nah, MK dinyatakan menerima sebagian. Maksudnya, saya kan 5 tahun itu tadi. Dia tidak terima, cukup 70 tetapi syarat lain ada, embel-embelnya itu ada. Jadi itu yang saya ingin jelaskan kepada media ini ya supaya rekan-rekan tahu. Nah, lalu 84 itu saya yakin tadi teman-teman nggak tahu. Mereka ke Jakarta ada list untuk mendukung 14, bukan 84. Nah, waktu pertemuan setelah putusan itu kan masih ada 2 atau 3 putusan lagi. 84 putus, ya, tok. Lalu 14, tok, tidak diterima. Nah, mereka mengatakan bahwa kehilangan objek karena sudah diambil Pak Anies, maka itu sama. Itu salah juga. Kehilangan objek itu adalah jawaban MK untuk satu item dalil dari pemohon 14, bukan satu-satunya, salah satunya. Ada yang lain banyak dalil yang tidak diterima gitu, karena hakim tetap berdiri. Di 14 itu sudah jelaskan bahwa hakim MK menganggap norma pensiun itu adalah ranahnya legislatif review. Dia tidak bisa. Itu dia ngomong di situ. Termasuk saya. Namun di saya ada namunnya, mereka tidak ada namunnya. Yang 14 tidak ada namunnya, saya ada namunnya. Namun menurut MK itu ada ketidakadilan yang intolerable. Karena alasan intolerable itu di posisi saya satu item tersendiri. Jadi alasan permohonan saya adalah 21 halaman. Tuh. Lah, saya kan gini, kami ini notaris. Tahu semua seluk-beluk, titik demi titik, langkah demi langkahnya profesi notaris. Saya lebih tahu karena saya notaris dan rekan-rekan semua tahu karena mereka yang pelakunya. Jadi mereka pelaku. Kalau pengacara kan dia bukan pelaku, maka
kerugian potensial dan faktual kalau kita pensiun dia tidak jelaskan. Kalau di kami notaris kan saya jelaskan, notaris itu tugasnya ini, yaitu disebut membuat akta umum, buat legalisasi, semua item itu di undang-undang notaris saya sebut. Kemudian saya sebut juga, kami notaris itu bisa merangkap PPAT. Maka kalau kami pensiun, kami ada kerugian faktual dan potensial di profesi PPAT yang kami rangkap. Saya terjelasan posisinya tugas-tugas kami selaku PPAT. Tidak ada itu di 14. Jadi saya alasannya kuat. Jadi MK juga melihat itu kerugian potensial dan faktual itu. Jadi saya jelas semua alasan-alasan itu. Nah, setelah itu saya jelas detail tata cara kami. Kami membantu negara. Pegawai kami minimal 2. Karena saksi akta kami harus 2. Jadi kalau notaris buat akta, saksinya 2. Jadi kalau 3.000 1 tahun angkat notaris 3.000 orang, berarti kami membantu negara menyerap tenaga kerja 6.000 orang 1 tahun. Bayangkan, kami notaris itu mungkin beliau ini sudah lebih dari 1, tidak mungkin 2 mereka. Tidak mungkin 5, sudah 10 paling. Nah, coba bayangkan, 100 notaris menyerap tenaga kerja 10. Ya toh, kali 10. Wah, banyak itu. Jadi kami banyak membantu negara. Kemudian dari segi PPAT, negara mewajibkan kami harus bayar PPh pajak. Itu bukan daerah. Itu ada pembagi, itu bukan urusan kami. Jadi menurut laporan pemberitahuan menteri itu di Labuan Bajo ya, 1 triliun, 2 triliun, Pak? Ya, sekitar 1 triliun. Jadi pemasukan dari kami PPAT se-Indonesia itu 1 triliun untuk negara. Sekarang provinsi lain apa? Rekan-rekan maaf ini pengacara. Saya jadi pengacara pernah 10 tahun. Dari rumah ke rumah aja, dari kantor polisi, tidak ada pegawai. Kalau kami wajib. Kami juga urus negara, membayar pajak, kami tenaga kerja bayar gaji juga. Jadi kami ikut mensejahterakan rakyat, ikut membantu menyerap tenaga kerja, membantu pajak. Nah, itu semua alasan yang tidak ada di 14. Jadi kalau mengatakan bahwa kami 14 tidak diterima karena kehilangan itu salah. Itu hanya salah satu pertimbangan sebagai jawaban dari salah satu dalil 14. Bukan semua dalil dijawab dengan itu, bukan. Nah, sekali lagi saya tegaskan, 165, 14, dan 84 terkait isinya dan petitumnya. Terkait. Tapi bukan satu kesatuan. 3 perkara itu berdiri sendiri. 165 dan 4 saya sendiri pemohonnya sebagai prinsipal. Yang 14 pemohonnya ada atau prinsip ada 24. Dan sudah kualifikasinya amburadul di situ menurut saya, tapi menurut mereka ya mungkin itu baik. Jadi itu saya semoga penjelasan ini bisa dipahami. Kalau dikatakan 14 yang diterima, saya hanya berkata bahwa ke Dirjen 14 itu diterima nggak di Dirjen. Tapi kalau 84 bawa ke Dirjen, saya diterima. Ya, saya yakin diterima. Dan secara hukum menjelaskan bahwa ke Dirjen harus yang dari saya, ada tanda tangan saya, ada meterainya, bila perlu dinasigiling karena itu prosedur hukum. Jadi tidak sembarang ada orang komen-komen, ambil saja di YouTube, ambil saja. Itu orang tidak ngerti hukum. Kalau hukum itu ada hukum pembuktian. Salah satunya cara memperolehnya harus yang sah, yaitu harus dari saya. Kemudian harus dimeterai, harus ada tantangan saya, dan harus dinasegling. Nah, ini saya sarankan teman-teman yang tanggal 20 Januari mau menghadap Dirjen, saya minta yang saya sudah kasih, sudah saya meterai, sudah saya cap tanda tangan, dinasegling. Karena itu prosedur hukum. Ya, demikian dari saya, semoga diwakilkan. Itu hanya menjelaskan saya.
3, 2, 1. Mic-nya kalau dua-duanya aja. Oke. Baik, terima kasih. Selamat sore, nama saya Ahmad Nasir. Saya notaris PPAT Kabupaten Kendal. Jadi saya sama Pak Anies ini dalam satu wilayah kerja. Beliaunya sama saya sudah lama bergaul dan menjalankan tugas sebagai PPAT dan notaris di Kabupaten Kendal. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih sekali atas upaya yang gigih dari Pak Anies, bahwa beliaunya seperti semua yang kita ketahui telah mengajukan uji materi terhadap perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi, dan alhamdulillah hasilnya menjadi kado bagi kita semua. Jadi kalau saya mau cerita semangat dari Pak Anies itu sebetulnya saya salah satu yang ikut mensupport di belakang, dalam arti saya hanya orang bilangnya itu mengkompori. Jadi ide-ide bagus silahkan apa itu disalurkan, jangan hanya omong-omongan saja di depan saya, di teman-teman harus. Jadi saya men-challenge Pak Anies ini untuk menyalurkan apa yang menjadi ide-idenya itu, dan alhamdulillah beliaunya memang saya tahu sendiri berjuang. Tadi juga sudah disampaikan berbagai dinamika yang ada antara teman-teman yang lain, termasuk Rio yang ada dengan hasil yang baik itu. Kalau saya melihat apa yang diputuskan di perkara 84 itu, tentunya bagi saya selaku anggota IPAT itu menjadi hal yang sangat baik, karena keputusan itu mau tidak mau akan berdampak positif terhadap jabatan saya, khususnya selaku PPAT, di mana seperti kita tahu usia pensiun seorang PPAT pun dengan adanya perpanjangan masa jabatan seperti halnya yang pertama kemarin itu oleh Kementerian juga direspon dengan disesuaikan. Oleh karena itu, dengan adanya putusan 84 ini tentunya kita berharap Kementerian ATR BPN juga merespon positif produk hukum putusan MK nomor 84 ini dengan menyesuaikan usia seperti yang sudah diputuskan di perkara 84 itu. Saya sekali lagi mengapresiasi ya apa yang menjadi upaya kita dari teman Pak Anies itu. Selamat buat Pak Anies itu, selamat buat kita semua. Tentunya hal-hal yang beginilah yang bisa membawa kemanfaatan semua anggota ini, yang tentunya harus kita support dan kita apresiasi. Mungkin itu sedikit hal-hal yang kami rasakan anggota IPAT. Terima kasih. Ya, saya selaku Ketua Pengwil Jawa Tengah tentunya menyambut baiknya hasil dari putusan MK nih mengenai batas usia 10 tahun. Saya kira teman-teman juga punya pandangan yang sama dengan apa yang disampaikan Pak Nasir. Selama kita masih mampu, kita masih sehat, tentunya kita tetap semangat untuk berkarya. Saya kira itu kalau dari saya sih sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Nasir. Saya kira saya pun sebagai
anggota ya ketua juga anggota IPAT, saya juga IPAT Jawa Tengah, saya juga mendukung baik apa yang sudah diupayakan Pak Anies seperti itu ya, jadi bisa 70, dan harapan kita sesuai dengan harapan yang sudah disampaikan Pak Nasir dari Kementerian ATR BPN pun juga kalau bisa kita sesuaikan, kita sama 70. Saya kira itu dari saya. Makasih.